Sambil dia gerak menuju ke ruangan security sama karyawan itu, Bang Aris teriak, "Astagfirullahaladzim bang, bang, si Linda bang, si Linda." Kenapa tuh? Si Linda digusur bang, orang lagi posisi tengkurap, tapi kakinya ditarik. Waktu itu masih ingat pukul jam 1, kesurupan massal. Siang bang? Siang, kesurupan massal 6 orang, 5 cewek, 1 laki. Itu kan posisinya itu dia di habis eskalator naik bang, yang kesurupannya itu. Dia bawaannya pengen loncat ke situ bang, ke bawah. Itu hampir 4 orang tuh, 2 security, 2 karyawan, megangin kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Badru Caps Lock. Kali ini sob, kita kedatangan lagi nih salah satu warga dari Jakarta. Nah, orang di samping gua ini dia mau cerita nih tentang pengalaman horornya waktu dulu dia tugas di salah satu perusahaan nih. Dan ini kisah serem banget ya, dan wah, barbar lah pokoknya. Langsung aja nih kita kenalan siapa orang di samping gua ini. Halo bang. Halo bang. Siapa namanya nih bang? Namanya Fahmi Junjun Poji bang. Biasa dipanggil sih Junjun. Junjun ya? Tongkrongan, kalau teman. Oke. Kadang ada yang manggil Fahmi juga. Gitu. Nah sekarang Bang Junjun mau cerita tentang pengalaman waktu tugas ya jadi security dia bang. Tugas jadi security bang. Oke. Dan banyak gangguan yang abang rasain waktu itu ya? Ya, bisa dibilang serem sih. Oke. Tahan dulu Bang Junjun. Siap. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan diaktifkan loncengnya. Buat teman-teman yang udah subscribe, kita banyak-banyak terima kasih. Selama YouTube ini berdiri, donasi akan terus berjalan. Oh ya nih, buat teman-teman yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, datang aja kemari kita berbagi pengalamannya. Langsung aja kirim ceritanya di Instagram gua @badrukepslock. Kuy, kita gibah misteri sini. Langsung aja kita ke gibah misteri. Nah, gimana nih Bang Junjun kisah pengalaman nih Bang? Jadi kan pertamanya ini waktu itu tahun 2015. Oke. 2015 itu kan saya posisi masih di kampung tuh, saya daerah Tasikmalaya ya. Mungkin ngerantau lah, pengen nyari kerjaan kan. Sebenarnya sih orang tua ada, bapak saya di Jakarta, itu daerah Cililitan. Nah di Cililitan, terus kayak keluarga ibu juga ada, mungkin daerah Cakung, Tipar Cakung situ. Waktu itu berangkat deh ke Jakarta, masih inget. Kalau bulannya sih lupa, cuma inget tahun 2015. Hari Senin saya berangkat itu, sore berangkat ke Jakarta kan. Mungkin ketemu bapak saya, nah bilang kan udah nyampe tuh di Jakarta di Cililitan, udah katanya ntar malam mau ditemuin sama temannya katanya kan. Kebetulan temannya dia kerja di salah satu mall di daerah Jakarta Timur, cuma dia bagian staf gudang. Kebetulan ada lowongan. Sebenarnya sih awalnya tuh saya nggak ada pikiran buat jadi security bang, karena kan teman bapak saya ini dia seorang ibaratin seniornya staf gudang katanya kan, mau ngerekrut. Udahlah saya dikenalin tuh malam ketemu, katanya udah besok katanya datang aja ke mallnya, katanya ke gudang, nanti ketemu HRD atau personalia, siapin aja lamarannya. Siap, saya bilang kan. Nah besok udah hari Selasa tuh, saya ingat hari Selasa berangkat. Nah saya tungguin tuh di pintu karyawan, gak selang lama ada security itu kan yang lewat. Saya ditegur katanya kan, "Mas mau apa?" katanya kan. "Saya mau ngelamar pak, udah janjian katanya sama personalnya ketemu jam 8-an. Kalau nggak salah katanya si HRD-nya tuh dia lagi ini meeting katanya di kantor pusat, kayaknya nggak datang, mungkin besok kesini lagi aja." Oh ya udah. Nah tapi si abang yang security itu nyeletuk, ngomong-ngomong tingginya berapa katanya kan. Oke. 174 bang. Oh 174. Sebenarnya di sini sih security ada, lagi dibutuhin juga.
Itu mah kalau mau katanya kan. Udahlah kan saya ibaratin ngerantau dari kampung, pikirannya udahlah apa aja yang penting kerja kan. Betul, dan halal ya. gitu kan, cepat. Nanti hari Kamis kesini ya katanya buat seleksi. Iya. Oh siap bilang. Lolos deh akhirnya kan. Alhamdulillah. Lolos. Udah masuk, saya ketemu tuh mungkin senior juga sama security, ketemu menghadap tuh 10 orang. Oh ini yang dari kantor ya? Iya pak, bilang. Mohon maaf aja ya katanya, ini yang 10 orang gak semuanya diterima di sini, diseleksi. Jadi yang menerima 5 orang aja katanya kan, karena di sini butuh 5 orang. Jadi ceritanya di mall itu kebetulan bang lagi proses remodeling. Dari 1 lantai menjadi 3 lantai. Itu area masih berdebu, masih banyak kontraktor kan kerja kayak gitu kan. Cuma hampir finishing lah gitu, cuma masih berdebu gitu kan. Jadi gini ya katanya, ini keputusannya ini 5 orang ini yang buat di sini, sisanya mohon maaf aja ke kantor katanya kan, bilang lagi siap katanya kan. Nah itu yang kepilih saya, kebetulan pertama saya, Dwi, namanya Dwi, Bang, Dedi, sama Bang Ikrom. Nah dia tuh saya lihat bincang-bincang tuh si supervisor itu. Oh iya katanya ntar malam ya kurang orang ya, soalnya ini kebanyakan nih yang dari pagi nih, kalau misalkan lanjut malam kasihan. Nah kata mungkin dia masih senior juga, yaudah ini aja anak baru suruh malam. Itu udah mikir, kayaknya gue kena malam nih kayaknya kan, udah di dalam hati. Nah agak selang lama di situ juga ada telepon juga dari kantor tuh bang, katanya. Itu katanya yang 2 orang atas nama ini salah bang katanya, bukan buat dikirim ke sana katanya. Dia buat ke sama sih maunya, cuma dia daerah Taman Mini sama Keramat Jati. Oh ya udahlah nggak apa-apa, ntar dikirim lagi ya udah. Nah yang Bang Ikrom sama Bang ini dia Bang ke Taman Mini, Bang Ikrom ke Keramat Jati bang. Tapi masih sama mall itu juga, cuma cabangnya gitulah kan. Tinggal 3 orang, saya, Dwi, Bang Dedi ini. Dia sih baru jadi security, cuma umurnya agak lebih saya kan, makanya saya manggilnya abang tuh. Agak lebih banyak umurnya. Jadi, nah udah gitu, feeling saya udah benar pasti. Supervisor itu, yaudah, ini yang namanya, kan jadi gini bang, sebelumnya di mall itu kan, kita security nih dari satu yayasan, cuma kita dibagi manajemen. Kebetulan saya dijaga di pameran, sama si Dwi. Si Dedi ini di bagian kayak swalayannya, retailnya. Kalau yang wahana mungkin udah penuh karena ada tuh di atasnya tuh, lantai atas tuh paling tuh wahana. Udah bener feeling saya tuh, udah Fahmi kamu sama Dedi ntar malam masuk ya. Jadi sekarang pulang nih. Ntar malam kesini lagi masuk jam 10. Itu udah mikir panjang aja. Bisa baru masuk kerja udah suruh masuk malam kan. Tibalah malam tuh. Kalau tiap jaga malam itu berlima bang. Jadi ya berlima, yang satu di lantai 3. Saya pameran di bawah. Nah sisanya yang 3 ini, satu jaga pintu karyawan. Yang 2 ini dia patroli. Patroli kan. Berlima itu, yang 2 patroli. Nah udahlah, ibaratin udah closing semua, tutup. Si manajemen pulang, tinggal security udah berlima. Agak, kita ngaso ngopi ngerokok gitu kan. Nah Bang Eko dateng, dia udah nutup pintu. Bang Eko ini senior sih, tapi belum lama, masih 7 bulan. Jadi malamnya itu langsung masuk malam pertama itu, saya, Dedi, Bang Eko, Iram, satu leader. Leader yang jaga CCTV dia. Ada posnya khusus di sentral. Nah Bang Eko, kita bertiga ngobrol di, kan kalau mall itu lobby dikunci semua, kunci, kita standby di pintu kaca, dekat ATM. Bang Eko nyeletuk tuh. Udah ada yang pernah cerita belum katanya? Titik sini. Maksudnya bang, gimana bang? Nah gue dalam pikiran, wah ini kayaknya nih senior mau ngerjain nih bagaimana kan? Ya namanya kerjaan security kalau malam, kalau nggak nangkap maling yang nemu setan kata dia kan. Bang Eko tuh ngomong gitu. Awal tuh. Dedi yang penakut itu udah, ya bang katanya kan. Jangan cerita bang katanya kan. Ya ini mah kita siapa tahu aja, makanya kan atasan kita tuh sering ngasih ibaratin himbauan kalau misalkan patroli jangan sendiri, minimal 2 orang. Ini mah kita cerita aja lah, kita daripada bete kan. Cerita tuh Bang Dedi, Bang siapa? Bang Eko. Jadi ini gua kasih tahu ya katanya. Kita di lantai dasar ya. Nah posisi lantai dasar itu kan letter L. Kiri pojok kanan di ujung itu toilet.
Cuma kalau pojok kiri itu dia toilet tanpa musola. Kalau yang kanan itu toilet tapi ada musolanya di ujung. Ya kan, jalur lah gitu letter L. Kata Bang Eko, ini tempat penjagaan lu nih. Toilet yang kiri itu biasanya ada anak kecil, hitam katanya kan. Sering mondar-mandir, kadang ketawa-ketawa. Saya nyeletuk dong, tuyul bang. Bukan anak kecil hitam, tapi kayak bukan tuyul kata dia. Sama cewek perempuan dia sering pakai baju merah. Pokoknya dia identik pakai baju merah dia. Nah udah itu kalau yang pojok toilet ada musola itu segala ada di situ. Kata bang Eko. Karena lu tau lah samping toilet itu bersebelahan sama apa. Jadi samping toilet yang dekat musola itu bersebelahan sama seberangnya itu gudang kosong bang. Gudang kosong, belakangnya tanah kosong, kebun pisang. Itu gudang katanya pas saya masuk situ 2015 aja katanya 18 tahun udah kosong, udah nggak dihuni. Kosong 18 tahun. Belakangnya itu pohon pisang semua. Lebih dari 100 pohon pisang itu pohon pisang semua. Ya, mungkin dari situlah kata dia kan. Iya. Ya, terus bang katanya kan. Gue di sisi lain, gue di situ takut bang. Cuma penasaran ya kan bang Eko ini ya gimana ya orangnya ya. Dari obrolan asik gitu kan, emang orangnya sering bercanda. Terus gimana bang? Nah lantai 1. Kalau lantai 1 sih sebenarnya ada waktu itu juga kayak pengunjung katanya kan, karyawan kesurupan ada aja mau siang hari, kadang sore katanya kan. Cuma kalau buat malam kayaknya nggak terlalu interaksi apa ngerjain apa gimana. Naiklah ke lantai 2. Nah ini lantai 2 nih. Itu mah udah pure kata dia. Ada penghuninya. Di situ yang sering lalu lalang tuh nenek-nenek. Nah kata dia kan lantai 2 itu area bazar bang, bazar, terus sembako, ya kan, terus ada sebelah pojoknya tuh kantin. Nah tapi gue juga aneh tuh kata bang Eko, gue nggak tahu tuh si konsep dulu kontraktor gimana masa. Jadi di pojok kayak sudut itu ada pipa, gak tau pipa gas tuh, gak tau pipa pembuang, katanya sih pipa gas. Dia ngejorok sih, kayak nyebrang dari sudut tembok ke sudut tembok nyebrang gitu, malang kan. Cuma dia pipanya disaruin tuh, samain kayak cat tembok dindingnya. Nah biasanya di situ. Oh. Kalau patroli security ini kalau malam kadang di situ dia, kadang nampakin di situ, kadang ya ngacak-ngacak bang. Si nenek itu ngacak-ngacak kayak pajangan-pajangan di situ. Kantin terus sampingnya lift, itu masih lantai 2 nih. Lift itu ada yang nungguin tuh lift itu lantai 2, pocong. Di dalam liftnya bang. Pokoknya lift ada sekat kayak itu sekat depan ruangan kayak mesin genset gitu. Nah di situ kadang dia. Nah naik dah ke lantai 3. Lantai 3 kan area wahana. Itu juga di atas ada lift barang. Itu sama si pocong itu nggak tahu pocong yang di bawah nggak, gue mah nggak tahu katanya kan sambil bercanda begitu bang. Nah selang cerita bang panjang deh itu cerita kata bang Eko. Sampailah kita lihat waktu mendekati jam 2. Nah kebetulan yang di lantai 3 itu di wahana ada kontraktor lagi pengerjaan sekitar 4 orang. Itu ditungguin sama Bang Iram, ya kan yang masuk teman saya 5 ini. Bang Iram, dia nemenin katanya. Karena kan kalau kontraktor kerja malam itu harus ditungguin. Soalnya takutnya dia pada ngerokok apa gimana kan. Karena kan ada kayak alat tuh smoke detector tuh takutnya bunyi apa gimana. Itu kan nggak boleh. Nah kata Bang Eko, jam 2 nih kan bentar lagi. Temenin gue yuk katanya patroli ke atas. Bah, sendiri aja bang katanya kan. Gue kan udah temenin. Bang Eko aja yang udah senior kan minta anter. Yaudah bang, ayo. Penasaran tuh. Dedi pertama nggak mau ikut, Dedi. Gue jangan ditinggal sendiri dong, gue ikut lah katanya kan, gue ikut ke atas. Udah kita masuk tuh lewat pintu kaca, lantai dasar masuk, nggak ada apa-apa. Jadi kan gini bang, kalau di mall itu kan kita kalau akses lewat eskalator yang udah mati, manual kan. Biasanya kan kalau mungkin kayak security jaga lewat akses naik turun kan lewat pintu darurat ya. Nah kalau di mall itu pintu darurat itu ditutup, dikunci pakai ibaratnya sistem lah, alarm lah. Jadi kita nggak boleh.
Ya, kita lewat manual tuh eskalator kan. Nah naik dah ke lantai 2 yang bazar itu yang kata Bang Eko cerita. Di sini nih kadang dari sini nenek-nenek ini nih kadang dia iseng jahil gimana. Pertengahan Bang dari lantai 2 mau ke lantai 3 wahana. Itu kan ada eskalator ya. Jadi eskalatornya ini 2 nih, cuma kehalang berapa meter lah, 10 meter gitu. Jadi sebelah kiri buat naik, sebelah kanan buat turun. Nah kita posisi dari lantai 2 mau naik ke lantai 3. Kita jalan, kan eskalator mati ya. Jalan udah pertengahan. Ini Bang Iram turun. Iram turun. Ditegur dah sama Bang Eko. Ram, lu mau kemana? Kalau mau makan, makan aja katanya kan. Biar gue yang backup. Iram ini nggak nengok Bang, lurusnya mukanya. Kata si Dedi ini kan, dia yang penakut itu nyeletuk. Budek kali Bang katanya kan. Tahu katanya. Ram. Nah pas panggilan ketiga tuh, Ram katanya. Dia nengok doang Bang. Nengok doang. Itu posisi mukanya sih gak kelihatan bias apa gimana ya. Karena kan kalau di mall itu kalau malam lampu gelap, kita bawa senter kan. Samar-samar gitu. Samar-samar gitu. Cuma dia nengok kelihatan. Nengok, udah jalan lagi. Bang Eko sampai bilang, sialan tuh orang katanya kan. Nah, kita naik dah udah. Nah posisi posnya si Bang Iram ini di lantai 3 ini sebelah kanan, deket pintu exit yang udah dikunci. Tempat turunnya karyawan. Jalan kita ke kanan. Gue nyeletuk lihat. Bang Eko, lah itu si Iram Bang. Lagi nulis. Bang Eko bilang, astagfirullah. Iram itu ya? Jalan kita temuin kan. Ram, lu bukannya tadi turun kata Bang Eko. Kagak, gue dari tadi di sini. Ini gue lagi nulis. Kalau security kan isi jurnal tuh kalau malam. Lah tadi lu turun di tangga. Bukan gue doang ngeliat ini. Si Pahmi sama siapa nih anak baru Dedi nih lihat. Iya lu tadi turun Bang. Kagak, gue tadi di sini. Kalau Iram jawabannya udah biasa, mungkin dia juga senior. Pahmi bercanda gini, biasa kali katanya kan. Biasa kali. Yang nyaru-nyaru gitu kan. Iya. Udah kata Eko, lu kalau mau turun aja kalau mau makan biar gue yang backup. Lu turun tuh temenin sama si Pahmi katanya kan gue. Lu turun Bang, ayo gue bilang kan. Enggak katanya ini kontraktor katanya bentar lagi, setengah jaman lagi. Udah lu duluan aja, nanti gue bareng kontraktor. Cuma nanti di bawah di lantai dasar bantulah katanya buat cek body kan. Biasanya kalau kontraktor keluar kerja atau karyawan tuh kalau keluar dicek body kan. Nanti dibantu. Oh ya udah, bener nih lu nggak mau makan, udah ntar aja. Udah gue lanjut patroli kata Bang Eko. Kita masih di lantai 3 tuh Bang, nyorot. Bang Eko ngomong, Mimi kesini Mi katanya, itu yang di lift itu tuh yang kata gue yang ada pocong itu. Nggak ada Bang, sepi gitu kan. Ketawa gitu. Iyalah katanya, lu kalau asli nyari mah jarang ada katanya, sambil bercanda tuh. Udah, ya kita ke bawah katanya kan turun. Nah kita turun tuh ke lantai 2, area bazar itu yang ada nenek-nenek itu Bang. Abang di situ tuh. Bertiga, itu pada bertiga patroli kan. Turun, formasinya Bang Eko di tengah, Bang Eko di depan, Dedi di tengah, gue paling belakang. Si Dedi ini udah turun tuh udah nyeret-nyeret gitu kan, udah ke tengah, udah sih, udah maju ya kan. Nah kita lewat area bazar Bang, area sepeda aman itu kan, area kasur-kasur aman. Cuma ya di situ mungkin itu gua halu apa gimana kan, ya adalah kelebatan kan. Kalau kayak di mall itu kan rak-rak gitu ya, pajangan ya Bang ya. Kita dari rak 1 nih lewat, dia misalkan lawan arah nih, dari rak ketiga lewat ini, gue nengok. Tapi gue nggak bilang ke Bang Eko masih Dedi ini, nggak bilang. Gue paling belakang tuh, udah cuek udah jalan aman tuh. Baru dah ke area yang ada pipa ngejorok itu, yang si nenek-nenek itu. Nah itu ngelewatin area rak-rak kasur, bantal guling kan, pajangan ya. Situ bantal rak panjang pokoknya, sampai 3 rak itu jalan. Nah selang lewatin rak bantal itu, selang 3 langkah jatuh tuh bantal Bang. Duk. Bang Eko di depan nengok ke belakang dengan gestur nanya mungkin kenapa, balas gestur juga. Nggak tahu bilang kan, nggak tahu Bang. Udah beresin katanya kan.
Udah gue beresin tuh taikin tiga-tiganya. Jalan lagi 2 langkah. Boom. 4 tuh sekaligus. Jatuh lagi? Jatuh, bantal itu. Bang Eko balik lagi badan. Udahlah biarin aja lah. Iseng kali. Bang Eko bilang lagi tuh, sialan. Pas Bang Eko bilang sialan, itu bang, swear itu. Dari kan pas rak itu kan belokan ke kanan tuh. Dari rak itu belokan ke kanan itu masih rak-rak semua. Itu dari lawan arah. Si nenek-nenek itu jalan ngadep kita nih. Dan guys tuh lagi iniin rambut begini. Di situ bang, itu si nenek-nenek dia masuk ke rak keempat, belok ke kiri. Oke. Ngelayang kayak gitu kan masuk. Si Dedi ini histeris kan. Astagfirullah dia lari bang ke belakang ngacir. Bang Eko ngejar itu nenek-nenek. Gue yang di paling belakang. Si Dedi ini kan ngacir tuh. Ngacir itu dia sampai nyeret gua bang tuh dia ngacir. Astagfirullah di jalan lari kan. Bang Eko ngejar nenek-nenek. Gua yang di belakang celingak-celinguk nih, gua ikut kemana kan? Gua ikut Bang Eko akhirnya, cuma beda berapa langkah ngejar itu. Ketemu Bang Eko. Bang, ada bang? Ini gak ada, hilang katanya kan. Lagi lu ngapain kejar bang katanya kan? Aja gua mau penasaran katanya kan. Sialan tuh katanya. Nah udah tuh selama itu udah suasana bang udah. Ya kita mah kan kalau mall itu kalau malam AC dimatiin, udah pengap kan. Itu namanya bener sumpah bang. Kenapa saya susah kan udah ngos-ngosnya kan sempet lari kan. Udahlah katanya. Terus kita kemana lagi bang? Udah kita turun aja katanya kan, kita turun. Nah kita jalan tuh. Bang Eko belum nyadar si Dedi kemana. Iya. Jalan mau turun ke eskalator dari lantai 2 ke 1. Bang Eko nanya, lah si Dedi kemana? Si Dedi lari bang tadi ngibrit bang. Pas lihat itu pure bang tiga-tiganya kita Dedi lihat semua. Dedi ngacir bang. Ngacir. Nah kan kalau security kan kalau malam bawa HT dong kan, bawa HT tuh. Si Dedi pegang. Dikontak dah sama Bang Eko. Dedi, monitor Dedi. Sekali tuh belum nyaut. Ded, monitor Ded. 2 kali nggak nyaut, 3 kali. Dedi, monitor katanya. Masih nggak nyaut. Ah kemana nih orang katanya kan. Udah jalan lagi. Kontak terakhir, dikontak lagi. Dedi, monitor Dedi. Masuk bang, masuk. Baru nyaut tuh. Baru nyaut. Lu di mana? Gue di lantai dasar bang, di pintu kaca yang tadi kita ngopi. Lu udah di situ aja, gue lari bang, gue sawan takut katanya kan. Ya lu pakai gimana mau lu jadi satpam penakut kayak begitu. Sawan bang, gue bener gue nggak kuat bang. Di situ juga sebenarnya gue juga takut itu. Iya, pertama loh bang, pertama itu tuh. Malam pertama. Udah dah kita turun, nggak ada gangguan lagi turun. Ketemu dah Dedi. Lu ngapain lari? Takut gua bang, refleks gua. Gua penakut jujur. Gua bukannya gitu kata Bang Eko. Lu ngerinya apa kesandung, lu turun di eskalator jatuh gimana? Ya kan? Kata Bang Eko, sebenarnya manusia nggak ada tuh katanya yang dimakan sama setan. Ya kan gitu kan. Yang ada itu manusia sendiri kalau takut lari jatuh apa gimana kan. Betul. Lain kali mah jangan begitu lo, kalau takut lu nggak usah ikut katanya, nggak ikut patroli. Ya namanya awal-awal banget ya kan. Udah emang Dedi ini paling penakut udah, yang penakut. Nah udahlah lanjut bang, kita ke patroli lagi pas Iram juga turun dari atas, udah semua clear dikunci, udah kita ngopi di situ sampai pagi. Nah kan schedule saya itu malam baru masuk kan suruh malam pertama, besoknya langsung suruh off karena ikut regu kan, ikut di grup-grupin. Nah Dedi ini juga sama, dia statusnya off. Cuma saya lihat di grup rame. Dedi mundurin diri bang. Langsung mundurin diri besoknya. Kena mental. Tapi gue juga sama di situ mikir, gue gimana ini malam ya? Kan di situ saya masih tinggal sama bapak saya kan. Saya cerita tuh bapak saya gini. Akhirnya bapak saya nguatin. Ya namanya di tempat mah gitu, jangankan di kebun-kebun apa di sawah apa gimana, di gedung yang mau semewah aja namanya makhluk gitu mah ya ada aja kan. Tapi selagi kita gak ganggu mah ya udah sih nggak usah takut. Bener. Ya kan kita mah niatnya nyari rezeki ya, cuma kan malam pertama Pak saya bilang gini, ya udah terserah katanya. Tapi kan di sisi lain saya juga butuh lah baru kerja kan. Udahlah saya putusin
Nah, besoknya masuk pagi ini coba lah. Nah kan saya off tuh bang ya, besoknya masuk pagi. Jadi off-nya cuma sekali tuh. Jadi kan formasinya itu masuknya tuh pagi 2, siang 2, malam 1. Kadang malam 2 langsung off sehari, masuk lagi pagi. Nah masuk pagi, kebetulan pagi itu kalau nggak salah peresmian si gedung itu. Gedung apa tuh? Ya gedung mallnya itu kan baru renovasi, baru iya. renovasi kan, jadi abis remodeling ada peresmian kan. Waktu itu masih ingat pukul jam 1, kesurupan massal. Siang bang? Siang, kesurupan massal 6 orang, 5 cewek, 1 laki. Yang paling arogan itu yang kesurupan itu ada 2 orang, dua-duanya cewek nih, yang kerasukan cewek ini dia arogan. Gimana tuh bang arogannya? Arogannya ini dia nantang. Nah di situ juga ada tuh, jadi kayak manajemen saya lah. Manajemen saya dia kebetulan orang bisa bang. Kalau saya dengar sih dia punya kelebihan karena orangnya bekas mati suri juga. Manajemen gue ini kan dia katanya pernah meninggal mati suri itu. Jadi selang dia mungkin dikasih kehidupan kedua dia punya kelebihan. Nah ditanganin deh sama dia sendiri. Itu kan 6 ya bang ya, kesurupan massal. Kalau yang 4 tuh ya biasa sih kayak orang-orang kesurupan ditanganin keluar biasa. Tinggal 2 nih. Yang 2, yang 1 juga gak susah. Nah, mungkin ini terakhir. Si nenek-nenek itu. Nenek-nenek itu sampai nunjuk-nunjuk nantang katanya. Kalian udah bikin bising di sini katanya. Bikin bising? Bikin bising di sini. Udah ganggu saya katanya kan. Nah kata manajemen saya kan, mau kamu apa katanya kan. Udah saya mau pergi, saya cuma mau ngasih tahu kalian ganggu saya di sini bising katanya kan. Ya, mungkin ya kan lantai 3 kan wahana itu bang. Wahana ramai kan bising. Ya udah sekarang silakan keluar. Udah katanya si nenek itu keluar. Tapi kamu keluar pergi jangan bawa raga anak ini katanya kan. Gak bisa. Saya pengen keadaan kayak gini bawa raga ini. Itu kan posisinya itu dia di habis eskalator naik bang. Eskalator naik yang kesurupannya itu. Dia bawaannya pengen loncat ke situ bang, ke bawah. Itu hampir 4 orang tuh. 2 security, 2 karyawan megangin kan. Kata manajer saya itu, keluar aja, jangan bawa raga anak ini katanya kan. Udah pengen loncat aja kan. Itu udah susah banget bang, saya liatin aja kan dia jauh. Udah coba dikeluarin, tapi ada bantuan juga lah. Sama mungkin kayak pengunjung gitu kan, dia bisa. Itu rame pengunjung. Oh nontonin itu? Nontonin rame. Pengunjung bantuin mungkin, apa gimana. Akhirnya bisa dah. Nah yang 6 orang itu yang kesurupan, ada istirahat, ada yang pulang, karyawan itu. Ada yang ini kan. Itu pada posisi saya mah bang, saya penjagaan di bawah. Cuma kan kadang namanya security ya, kalau meskipun kita beda manajemen, beda lantai, kita kalau ada masalah atau ini kadang saling backup bantu gitu kan. Ya udah sih, saya juga sama leader saya dari bawah ikut ke atas. Nah udah, bis kejadian itu besoknya ngadain tuh kayak pengajian di situ. Khusus itu mah yang di wahana khusus bang, ngadain pengajian. Kan mungkin sama yang di lantai 2-nya juga kan, karyawan kan beda-beda ya manajemennya. Ngadain juga pengajian, hampir semua ngadain. Mungkin ya biasa aja gitu kan, kesana-kesananya nggak terlalu parah. Tapi ya kayak gangguan kayak gitu mah masih aja bang. Masih. Nih, yang selanjutnya saya belum cerita nih tentang senior-senior saya yang di bawah. Bahwa tentang yang jadi kan posisi locker saya bang, locker tempat saya nyimpen baju apa peralatan kan, itu di samping, jadi di gedung samping paling samping. Yang buka pintu itu udah ngejorok ke gudang kosong itu, gudang kosong sama kebun kosong itu. Yang 18 tahun. Yang 18 tahun itu pertama ada 1 pohon, kalau saya pohon beringin tapi masih kecil, belum terlalu besar. Nah senior saya itu cerita kan, lu pokoknya ya kalau di sini kalau malam ngeri juga Mi katanya kan. Nanya, iya bang, kalau bisa mah kalau malam udahlah jangan ke ruangan katanya kan, lu standby aja di depan di lobi, kalau nggak di pintu kaca. Kalau nggak lu ikut nongkrong dah sama
Kan kalau di mall ada penjaga parkir bang. Lalu ikut aja nongkrong sama penjaga parkir di situ. Ya, jangan ke ruangan dah segala apa alat-alat tuh casan apa gimana. HT udah bawa ke depan kalau udah malam. Saya ngeri juga katanya kan. Iya bang. Itu masih penasaran tuh itu sengeri apa gitu kan si Gudang itu. Gudang kosong itu kan. Nah hawar-hawar cerita sih gudang kosong itu dulunya kayak logistik gitu bang, logistik cuma mungkin udah nggak kepake ditinggalin kosong ya terbengkalai. Pas dari kejadian itu lanjut dah hampir jarak seminggu. Waktu itu ada kayak gimana bang ya, kalau di dunia pekerjaan kan ada kayak PHK-an massal tuh. Waktu itu ada PHK-an massal di karyawan di mall itu. Kebetulan PHK-nya itu di bagian gudang logistiknya yang di Bekasi. Nah waktu itu senior saya tuh Bang Puji, dia kena ikut penjagaan. Padahal statusnya libur, namanya security bang, dia harus ada loyalitas. Betul, standby ya. Misalkan lagi ada apa-apa tuh harus dibantu. Nah, Bang Puji itu statusnya libur, besoknya masuk pagi. Itu posisi Bang Puji itu pas hari Kamis bang, malam Jumat kan. Jadi telepon, Ji katanya kan, kata atasan. Lu itu ditelepon jam 1, lu jam 3 ke Bekasi ya, ke gudang katanya kan. Lagi rame soalnya demo karyawan PHK. Oh ya udah dan ntar dihitung lembur katanya kan. Dia mau tuh. Cuma sebelum dia berangkat Bang Puji mampir dulu ke tempat kita, ke mall kita. Nanya dah ke teman saya, kebetulan nah di malam itu malam Jumat itu bang, saya malam juga itu. Malam tugas saya malam. Pasif malam. Nah kan jadi gini bang, di tempat loker tempat kita nyimpan barang itu kebetulan loker kita ini yang bagian security di pameran ini paling enak. Ruangannya ada AC bang ya kan, jadi makanya kalau nginep tapi di baliknya enak itu serem kan. Ya kan kalau seberang-seberangan sama gudang itu kan. Tapi kan tergantung sih orangnya, kalau nyalinya berani mah. Kalau saya pribadi sih takut kayak situ kan. Nah udah dah Bang Puji ketemu deh sama teman saya nih, rekan penjagaan saya di pameran itu. Ketemu sama Bang Ridwan. Bang, ntar gue mau pinjam ruangan ya katanya. Ntar gue pulang dari Bekasi, gue kayaknya mau nginep deh katanya kan. Soalnya gue besok pagi jumping. Kalau gue pulang kan dia tinggal di taman mini bang. Kalau gue kejauhan, takut kesiangan. Oh ya udah katanya, ntar sini aja. Kebetulan si Fahmi yang malam. Ntar minta kuncinya sama si Fahmi. Oh ya udah, jalan dah Bang Puji. Nah, gue masuk tuh shift malam. Pokoknya gue masuk ke loker bang, udah beres-beres rapi-rapi. Udah semua casan, headset, HT gue bawa tuh, jangan sampai ada yang ketinggalan. Pokoknya gue tengah malam gak mau dah ada loker, gak mau ke loker itu kalau tengah malam. Masuk udah gue standby kan, backup. Udah tuh udah mulai sepi. Udah bener bang, jam 12 lah lebih 10 gitu, jam 12an lebih Bang Puji datang. Jun katanya kan, kadang gue panggil Jun, kadang Pami kan. Jun, gue mau pinjam ruangan dong. Tadi gue udah bilang katanya kan ke Bang Ridwan. Bang Ridwan ini senior gue bang. Gue mau ikut tidur sini. Ya udah bang, ini kuncinya gue kasih. Ya kan. Gue nggak nanya gimana kan, mungkin dia berani lah. Gue berani banget ya kan tidur. Udah gue steril, pokoknya area udah sepi dah, udah gelap semua tutup. Nah security ini yang biasanya berlima kadang ngumpul lah. Kalau security kan udah malam ya ngapain lagi sih kalau nggak ngopi, paling patroli. Ngopi dah, setelah ngopi jarak hampir setengah jam bang dari kita kumpul tuh ngopi, Bang Puji datang. Ngapain tuh? Bang Puji datang lari-lari, diem di depan kita kayak jongkok gitu, mangap. Kan kaget kita kan. Nah ada temen saya tuh yang masuk shift malam, Bang Roni. Dia negor, kenapa Ji? Ji kenapa lo? Dia nggak jauh bang, masih mangap ini ya. Mangap gini. Gue sih udah mikir ini orang kenapa ya kan, sambat kali kan. Kebetulan si Bang Roni ini mungkin dia dasarnya lah kan bisa gitu kan, lihat nih kayaknya kan dia.
Terus kan ada air tuh, air putih. Dia tahu diapain lah, di ini sama dia. Baru bisa tuh. Baru bisa dia mingkem. Habis mingkem dia belum mau ngomong. Ngos-ngosan. Dia dari mangap tuh nggak ngos-ngosan. Habis mingkem ngos-ngosan. Udah cerita kenapa, cerita tarik napas itu. Nah, dia kan masih jongkok tuh. Baru dia duduk, ya kan. Itu duduk di jalanan, Bang, jalan parkir kan, pintu kaca nih, cuma keramik dikit itu jalan. Kan kalau kita mah ya kalau mau pengen duduk, lihat-lihat dulu kotor pengen dia puji langsung sembarangan duduk, Langsung gelepak gitu. langsung gelepak aja, diem. Baru dia, gua apa dia gagap, gua. Kenapa gua kata Roni itu kan, kenapa gua? Lihat pocong anjir katanya depan pintu. Gimana ceritanya gimana katakan. Baru tuh dia lancar. Jadi kan gua mau tidur katanya kan. Dia mau tidur dengerin musik ya kan, ceritanya dengerin musik tapi pelan. Tidur. Iseng tuh, ada yang lempar kayak batu kerikil ke pintu trek katanya kan. Pintu. Dia gak gubris. Lempar lagi trek. Dia baru ngomong. Siapa katanya kan. Gak ada yang jawab, udahlah. Lanjut lagi dia kan, musik tadi kan matiin, nyalain lagi. Lempar lagi bang, trek. Tapi dia nggak ngetok, cuma kayak ngelempar kerikil kayak batu kecil gitu. Trek. Jadi dia nggak gubris tuh. Gue sekali lagi gue keluar nih kata dia, kata gua kan, kata dia cerita tuh. Lempar bener, trek. Buka sama dia. Nggak ada kosong. Ada orang sialan katanya kan, dia bercanda mungkin kan. Nah dia posisi gitu. Udah fokus ke gudang kosong itu, fokus ke situ. Udah masuk lagi, nyetel musik lagi. Nah kalau ini beda lagi, dia nggak lempar kerikil, manggil. Katanya kan, matiin musik kata dia kan, keluar nggak ada. Yang kedua kali, manggil lagi, siapa nih katanya, sialan. Terus dibuka, pocong itu bang depan pintu itu. Ngabrit dia lari, itu kan dia pegang handphone ya, lagi ngecelin musik, kelempar sama dia, lari dia, makanya dia lari ke kita yang lagi nongkrong di situ, tugas di situ. Nah baru dia minta, bang tolong dong ambilin handphone gua katanya kan. Udah tuh gua bertiga tuh, gua Bang Roni sama satu lagi Bang Furkon, udah ngambilin HP, emang ada HP-nya geletak bang depan pintu. Jahil nih katanya kan. Nah jadi kalau diceritain nih, si loker saya ini bang, sampingnya itu masih loker karyawan, cuma lebih bagian cleaning service. Kalau yang samping kanannya itu dia kayak tempat manajemen lah, kayak meeting gitu kan. Nah sampingnya itu dia punya kayak sama sih loker-lokernya, tapi bagian parkir. Itu ada 4. Dan loker Bang Junjun ini yang loker yang ekstrimnya, cukup ekstrim ya? Ya kadang ngerjainnya itu punya security. Pokoknya security itu kalau udah di situ malam nggak ada yang berani nongkrong gitu kan. Di loker Bang Junjun itu nggak ada berani. Cuma mungkin Bang Puji kan ini dia udah lelah apa gimana kan, dia ngeberaniin. Karena dia juga kan mungkin ya, umur udah dewasa juga kan, pikiran kita mah udah nyalinya udah gede tuh. Nah di situ lanjut dah, selang berapa hampir sebulanan lebih lah bang. Biasanya kalau cerita-cerita security teman-teman yang lain banyak sih kejadian kayak lihat apa, cuma udah biasa aja gitu mungkin. Udah jadi apa, ibaratin hal yang makanan sehari-hari bang. Oke, jadi bahan gibahan. Udah itu mah udah biasa gitu. Nah waktu itu ada tuh satu kejadian, itu udah masuk awal 2016. 2016 waktu itu pasif malam. Nah katanya sweeping tuh manajemen sama security, di sela-sela lagi sweeping begitu ada kelelawar masuk bang ke kantin. Kelelawar ke kantin situ, nggak tahu dari mana kelelawar masuk. Itu kan security yang ngedampingin tuh kalau nggak salah 3 orang tuh. Dia mau nangkep susah katanya kan, susah. Dan kalau misalkan ditangkap di situ, ngegerumun di situ, ngehambat si observasi sweeping ini katanya kan. Kata manajemen ya udahlah, katanya kata manajer itu, udahlah kita sweeping aja dulu. Nanti udah kelar kita laporan
kita beresin naik lagi ke atas. Nah udah tuh sweeping, udahlah semua tutup. Nah itu malam gua sama bukan Bang Eko, Bang Furkon malam kata Bang Furkon, ini katanya tadi ada kelelawar di atas di kantin, minta dibuang katanya kan. Buang, itu security yang lain, enggak lah mas biarin aja katanya kan. Ngeri gue parno ke atas katanya kan. Mi antar Mi, bang apalagi gue bilang kan. Udah ayo. Kagak bang gue bilang ngeri gue. Nah ada tuh si nyeletuk Bang Agus dia kayak ngeberaniin diri, yaudah ayo lah berdua. Yuk Bang Furkon ini tetap maksa-maksa, ayo Mi antar Mi. Yaudah bertiga tuh akhirnya. Bertiga ke lantai 2. Kan kalau yang posisi yang suka nenek-nenek itu di sebelah kiri bang dari lantai 2 ini. Jadi kan posisinya rata ya gini ya. Ini eskalator di tengah-tengah, nah si nenek ini sebelah kanan pojok. Nah kalau yang kantinnya ini sebelah sininya, pojok sebelah kanannya lagi dari si suka ada nenek-nenek itu, kantin situ. Nah di samping kantin itu ada musola juga, cuma musola kecil ya buat karyawannya habis makan di situ kan. Nah sampingnya gudang, lift barang itu yang waktu Bang Eko waktu itu cerita di lift ini nih katanya kalau paling sering dia nampakin. Gue mah nggak mikiran ke situ, gue fokusnya nangkep kelelawar itu kan. Si Bang Agus ini bercanda kan orangnya, mana Batman ya kan, Batman ya kan. Ya nggak ada katanya. Nggak selang lama ada di etalase dagangan. Lagi di situ tuh. Itu tuh katanya tangkap tuh Bang Furkon. Tangkap kena. Dapat tuh. Kena tuh kan kelelawar. Yaudah yuk balik. Yaudah lewat sini aja kata Bang Agus. Agus minta lewat yang lift itu. Kita lewat ke tangga darurat, tapi kita nanti masuk ke lantai 1 nembus ke eskalator ke situ. Jadi kan gudang, jadi kan gudangnya pinggir-pinggiran ya Bang ya. Situ ada tangga darurat. Nah dari tangga lantai 2 itu ngelewatin dulu lift, baru ke tangga darurat, muter ke bawah, mau ke lantai 1. Dari lantai 1 nanti keluarnya di kayak area buah-buahan gitu kan, ke eskalator. Jalan ya Bang, dari pas di kantin itu Mas bilang mau deket ke lift nih jalan. Itu asli Bang, tiga-tiga gua, Bang Agus, Bang Furkon denger. Apa tuh? Manggil. Sama panggilannya kayak Bang Puji waktu ditongolin di depan ruangan gue di bawah tuh, loker gue. Wih, kayak gitu. Sontak dong 3 orang itu termasuk gue nengok ke kiri. Tengok. Pocong Bang lagi diem. Asli itu samping lift. Ngacir itu semua tiga-tiga, gua, Bang Furkon, Bang Agus, ngacir semua ke bawah. Gerusuk-gerusukan langsung dorong-dorongan. Itu bentuknya gimana Bang? Maksudnya jelas banget gitu. Apa bayang? Dia miring Bang. Miring, jadi dia nggak ngadep kita. Jadi kan kayak lift, yang bilang lift ada kayak sekatan gitulah, bukan sekatan sih kayak lorong ke situ, cuma kayaknya kelihatan itu lorong kosong, kecil doang. Nah baru situnya pintu kayak mesin genset gitu kan. Di situ dia lagi di depan pintu genset itu. Miring gini Bang? Enggak, jadi nggak ngadep kita. Jadi kayak miringin kita gini posisinya. Dia lagi madep ke pintu genset, cuma samping lift itu. Gila. Saling dorong-dorongan itu di tangga. Lari udah gitu kan. Baru tuh nyampe bawah. Bang Furkon bilang, kan gue bilang. Pasti ini kalau lewat sini. Lu sih Gus katanya kan, ngajak lewat situ katanya kan. Biar cepat katanya kan. Kita kan capek Bang. Kita kalau lewat eskalator manual capek. Ya kan? Lanjut lah ke pagi kan, nggak ada masalah apa-apa lagi. Itu pocongnya berapa meter Bang kalau boleh tahu Bang? Tingginya berapa meter yang lu lihat itu? Hampir di atas pintu Bang. 3 meteran lah ya. Di atas pintu. Asli itu. Itu yang mungkin ya identiknya ya, dengan identik bener kata Bang Eko. Jadi lift itu pasti, karena kan gue dari awal Bang Eko cerita tuh itu kayak orang nakut-nakutin, gimana sih Bang, kayak orang nakutin. Nah udahlah, kayaknya gue percaya tuh pure. Nah dari situ beranjak lah lambat laun, terus gue
akhirnya ya gue bertahan juga ada kerja di situ. Kayak hal-hal ya sisa-sisanya mungkin kesini-kesininya nemu kayak bocah yang hitam itu mondar-mandir. Pernah sekali tuh lihat tuh gue lagi pas malam juga. Pas itu gue dari dalam ngambil casan waktu itu lupa. Casan ada di samping eskalator tuh ada meja gue di situ kan, kayak meja resepsionis yang gue ngambil casan. Ada tuh mungkin sekelebatan sih, cuma udah biasa. Nah, mungkin dari aduan cleaning juga nih. Nah, kalau cleaning ini sebenarnya kayak dia juga sama, sering lihat gitu kan. Cuma kalau cleaning itu sebenarnya dia udah diatur nih jadwalnya. Udah diatur jadwalnya, jadi dia tuh paling emang nyisain yang di area luar tuh terakhir. Paling kalau dia sama juga masuk jam 10 Bang, bareng security yang malam. Dia baru masuk pasti langsung beresin yang di dalam. Iya, lemu dulu. Di dalam dia di dalam dulu. Dalam toilet, sampah-sampah tarikin, dia masih posisi agak terang, ada lampu. Dia masih berani. Sisanya baru di luar, halaman apa. Iya, pas udah malam mendikit. Karena dia juga kayak saya dengar kan katanya sering juga ditampakin gitu. Nah, waktu itu pas 1:30 bagian di dalam bersihin di dalam. Saya standby di depan kan. Biasa depan pintu kaca. Dia negor, Bang Junjun katanya mau pinjam kunci, mau bersihin di dalam. Oh belum ya, bilang. Iya tadi kan masih rame katanya. Oh iya Bang Udin bilang kan. Nah itu cleaning itu 2 orang, Bang Udin sama Bang Anas. Ya kan. Ini Bang Udin bilang kuncinya. Buka tuh dia kan, kasih lagi ke saya, dia masuk. Nah kan tadi kan saya bilang nih, kalau di dalam di tempat saya ini, penjagaan saya ini di lantai dasar ini kan letter L ya. Paling sebelah kiri itu toilet, yang paling pojok kanannya ini toilet tapi ada musolanya. Nah kan kalau kata Bang Eko, yang paling kiri juga sebenarnya ada juga di situ penghuninya, cuma nggak terlalu serem. Kalau yang di dekat musola nih, segala ada di situ. Nah waktu itu tuh Bang Udin tuh cleaning pas bersihin di toilet sebelah kiri. Nah di situ dia lagi ngomopin kan, kalau cleaning tuh kan dia pakai alat ya Bang ya, kayak buffing gitu, mesin. Nah dia habis pas mau ke arah toilet, dia denger ada yang manggil, tolong mas katanya, tolong mas katanya kan. 2 kali tuh. Si temannya itu Bang Anas agak jauh. Nas, ada yang minta tolong di dalam. Terus siapa? Katanya kan udah nggak ada orang, 1:30. Cewek katanya kan. Gue bilang Bang Junjun aja katanya. Akhirnya Udin ini sama Bang Anas nyamperin saya. Bang Junjun, ini saya lagi bersih ini di pas jalanan mau ke toilet. Itu ada yang manggil katanya. Tolong 2 kali. Tolong mas katanya. Ah serius Bang Udin? Kan udah nggak ada orang, udah steril kan? Ya nggak tahu katanya kan. Ya, manggil Bang. Jadi kita cek katanya kan. Saya juga serem di situ kan. Udah bertiga tuh akhirnya. Pertama ke toilet laki-laki dulu. Di situ kan ada 3 toilet ya yang tempat BAB tuh. Nah dalam posisi 1 kekunci, yang 2 kebuka, bukain. Nah Bang Udin nggak ada siapa-siapa. Yang dikunci nih dibuka kan pakai kunci, nggak ada juga. Coba toilet cewek kan, pas ke toilet cewek nggak ada orang juga kan. Kaca-kaca di situ Bang. Nah situ kalau di toilet cewek ada 4 buat BAB. 2 pintu posisi dikunci, yang 2 kebuka. Dibuka satu-satu, nggak ada. Ini kali Bang Udin. Kan beda ya kalau toilet cewek sama cowok. Makanya kan kalau toilet cowok saya langsung buka aja. Kalau toilet cewek takutnya bener ada cewek. Tapi kan posisi itu gelap Bang. Akhirnya lampu dinyalain. Ya kita ngintipnya jongkok gini ke bawah. Ngintip dari bawah. Itu yang toilet yang dikunci yang paling pojok. Pas gue nengok sama Bang Udin, itu gumpalan rambut Bang. Rambut asli ngumpul. Kata Bang Udin, astagfirullah. Bang, udah tinggalin aja Bang, tinggalin, matiin lampu. Langsung kabur tuh. Cabut kita. Bang Udin, situ kita temenin dulu, lanjutin sebentar. Ah yang toilet besok aja katanya. Dilanjutin tuh. Ntar biar gue pagi aja, karena kan cleaning sampai pagi juga. Ntar biar pagi aja. Udah, karena keluar.
Udah tuh gue lanjut tuh, dia ngelanjut bersihin kan. Nah udah selang di situ, itu 2017an lah bang, 17. Nah kesini bulan-bulan berikutnya ya kejadian mesti ada aja, cuma kan gak terlalu gimana ya, kayak mungkin kayak tadi saya bilang kalau jaga malam nih sekelebatan, paling dengar cerita dari teman ada aja gitu kan yang lihat. Nah tapi teman saya ini dia cerita, saya sih waktu itu nggak masuk tuh, kalau nggak salah shift saya shift siang. Teman saya cerita kan kalau tiap mau tutup kan biasanya sweeping observasi gitu, mastiin nggak ada orang, nggak ada barang tertinggal. Nah di lantai 3 itu kan wahana itu ada security perempuannya. Kan aturan kalau tutup di area lantai 3 itu nggak boleh tuh, kalau closing tuh sampai tutup itu perempuan. Biasanya perempuan tuh masuknya jam middle sampai jam 8 dia udah pulang. Cuma kebetulan yang security laki-lakinya itu izin, kalau nggak salah izin, dia nggak masuk. Akhirnya mau nggak mau dah yang perempuan itu ngelanjut sampai closing. Pas observasi sama manajer itu didampingin waktu itu 2 security. Waktu itu yang nganter itu Bang Aris tuh, security Bang Aris. Yang satunya lagi siapa, lupa lagi saya kan. Pokoknya Bang Aris tuh yang waktu itu cerita ke saya. Nah bertiga dah sama manajer 1. Biasa dari lantai 3. Posisi ke lantai 3 itu 10:30 bang. Karyawan udah pada turun, karyawan yang di lantai 3 tinggal dia sendiri. Karena kita ngambil kunci yang bekas dia nutupin kunci-kunci pintu darurat kan, mau di alarm. Itu di storein ke manajer, diambil kuncinya. Pas naik ke lantai 3, kok security nggak ada gitu kan. Di dalam ruangannya kali pak. Yaudah coba kita. Sambil dia gerak menuju ke ruangan security sama karyawan itu, Bang Aris teriak, "Astagfirullahaladzim bang. Bang, si Linda bang, si Linda." Kenapa tuh? Si Linda digusur bang. Orang lagi posisi tengkurap, tapi kakinya ditarik. Itu kayak gimana sih di film-film? Iya. Gue juga dari cerita itu ya ngeri juga. Nah Bang Aris kan nyaksiin sendiri tuh bang, pas si Linda security cewek itu diseret bang. Jadi posisinya dia tengkurap, kakinya yang ditarik. Tapi Bang Aris gak lihat kalau yang nariknya siapa, cuma cepat, itu prosesnya cepat, tarik dia kayak digusur gitu, gusur ke belakang, masuk ke office itu, masuk ke office-nya karyawan itu, masuk lari kan atau sontak itu kan, bertiga tuh kan. Akhirnya dia posisi udah pingsan tuh di bawah. Si Linda ini Udah posisi pingsan. Nah mungkin Bang Aris langsung nyadarin nih gimana kan. Itu gue denger ceritanya aja kan, itu gue kalau gue nyaksin udah kayak gimana ya bang. Itu cerita dari Bang Aris aja udah merinding itu bang, asli bang. Ditambah kan posisinya Linda ini lagi halangan. Lagi halangan dan emang mau gak mau lagi sih, soalnya gak ada security lagi. Soalnya yang dari pagi kan gak mungkin dia lanjut sampai closing, karena yang pagi ini dia cowok sampai sore. Nah si perempuan ini dari jam 12 sampai jam 8, dia posisinya middle. Nah ini mau gak mau nih yang apa, security yang sore. Dia kan sampai jam 10, dilanjut lagi yang malam kan. Kebetulan yang malam belum datang tuh. Nah si Linda ini sendiri, itu kan semuanya bang, ya DSP gitu kan. Ini udah nyalain aturan gini-gini kan nggak boleh kan. Kalau nggak salah sekarang nggak diadain tuh security perempuannya buat yang di lantai 3. Oh nggak ada, nggak ada. Terus katanya Bang Haris itu pas setelah si Linda sadar itu dia bener ditarik. Bener, jadi dia gini bang, posisinya tuh dia udah kemasukan. Narik juga. Oh udah kesurupan. Kesurupan juga. Karena kan di CCTV dibuka tuh bang, dilihat. Jadi si Linda ini posisi lagi di meja lagi duduk di meja. Dia bengong, mungkin tak kecapean apa gimana kan, dia bengong. Langsung tuh di situ dia jatuh ke kiri, kayak kejet gimana gitu kan. Dia buka-bukain kan, dia jilbab orangnya ya, buka-bukain jilbab apa gimana. Nah pas posisi ditarik ya mungkin si Bang Aris sama satu security itu saya lupa lagi namanya, sama manajer itu dia lagi pas ngeliat, tapi yang lihat asli Bang Aris. Makanya Bang Aris langsung teriak, si Linda apa, si Linda. Gitu paling ya fatal sih, maksudnya kan kayak sampai segitu security perempuan sampai malam. Dari situ nggak ada tuh sampai malam lagi.
di situ. Nah lanjut lagi kan, selang waktu masuk ke 2018 lah, gue masuk kayak agak bandel gitu bang, ya kan orangnya. Ini yang menurut gue, yang gue alamin paling ngebekas, selama gue kerja di situ. Nah kan posisi 2018 itu kebetulan ngekos bareng sama teman satu kerjaan. Tadinya kan gue mau tinggal bapak gue di Cililitan, gue ngekos bareng sama teman gue di daerah Cakung, ya kan. Sebenarnya sih di daerah Cakung itu ada saudara juga dari ibu, ya kan. Cuma kan gimana ya bang, kalau kita kan anak cowok ya, misalkan kerja pulang jam 11, takutnya kita kan nongkrong dulu apa gimana, ganggu kan kalau pulang, ya kan. Udahlah gue mutusin buat ngekos. Kebetulan ada tuh rekan saya yang satu penjagaan itu di pameran, namanya Bagus. Ngekos bareng dah, akhirnya mutusin bareng dari Cakung, jarak ke tempat kerja itu gak jauh sih, 20 menit lah. Selang dari ngekos itu sih gak ada lah hal-hal yang kayak aneh gitu kan. Nah cuma ada sewaktu-waktu itu gue bukan posisi masuk malam, itu masuk sore pas weekend hari Minggu. Kalau hari Minggu kan biasa pengunjung banyak ya bang ya. Gue pulang tuh, ceritanya mau pulang tuh jam 11. Sebenarnya sih pulang jam 10, cuma kan kita kadang ngaso dulu kan, sebelum lepas seragam, santai-santai dulu. Saya pulang tuh gue jam 11. Nah gue pas mau keluar itu, pintu keluar, di situ ada ya teman juga, tapi dia bukan sepekerjaan, dia penjaga parkir. Cuma kita udah pada kenal kan, penjaga parkir tuh, tiga-tiganya penjaga parkir. Namanya Ijan, ya kan. Dia sering dipanggilnya sih Tole, ya kan, sama si Idam. Kan, nah si Ijan ini dia karakternya itu bang orangnya agak tengil, kan. Nah, ketika saya mau pulang, si Ijan ini negor, mau kemana bang Jun, katanya kan, buru-buru banget. Iya nih lah, pulang aja lah, bilang gak ada yang ngajak nongkrong, bilang kan. Udah sini aja, jangan pulang dulu kan. Nah, si Tole itu nyaut, iyalah, ayo kita minum kata dia kan. Bilang yaudah ayo, bilang kan, gua mauin tuh. Yaudah katanya, ntar kan nunggu pada karyawan pada pulang kan. Itu tukang parkir itu dia ngitung juga kan motor yang masih di dalam kendaraan. Ini masih ada sisa nih katanya belum pulang. Ya udah gua nungguin tuh. Nyampe waktu jam 12-an lah bang, malam ya. Udah clear patungan. Nah si Ijan ini dia ya kan, saya bilang dia orangnya agak tengil. Mungkin dia nantang tuh ke saya kan, sebagai saya kan security kan. Udah ayo abisin kita malam ini kan. Kita jago-jagoan, yang paling kuat kata dia. Bilang ya udah ayo lah, nggak usah banyak ngomong, bilang kan. Udah beli. Itu baru kelar beli itu, si Tole itu beli, kan kita berempat ya. Ijan, Tole, sama si Idan. Si Tole beli itu, udah beli. Si Ijan ini baru si Tole datang aja udah beli. Wah kurang nih kayaknya mah, ya kan. Udahlah katanya segini dulu kan, kata si Tole, ntar juga nambah lagi. Kita minum tuh bang, minum di posisi yang depan loker gua kan. Itu kan kalau malam gelap. Nah di situ udahlah pada minum tuh berempat. Di situ udah pada mabuk semua kan, cuma posisi mabuk masih kekontrol kan. Nah bilang si Ijan ini dia kayak halu begitu bang, halu udah kayak ngomong nyerocos gak jelas itu kan, udah ngalir ngidul ngomongnya kan. Dia teriak katanya kan, ih gue liat buntut ular gede katanya kan. Dia ngelihat ke gudang yang kosong itu kan, kita posisi minum-minumnya tuh di depan loker saya, sampingnya itu gudang kosong itu. Gue liat buntut ular gede banget itu katakan. Ah halu lo kan, saya juga jawab tuh, ah halu lo bilang kan. Kata si Tole, rese dia mah katanya kan udah begini. Baru dah lagi udah ngerocos, saya omongin dah di kupingnya kan, lu makanya jangan so jago bilang kan. Ini gue bilang bang, jangankan lu, gue bilang setan aja kalau ngajakin gue jabanin. Gue yang ngomong itu bang. Itu seketika
suasana dingin bang, dingin, angin itu kan, angin agak kenceng tuh. Mereka pada bengong. Cuma si Tole ini dia udah nggak jelas kan, udah dingin. Di situ gue langsung enak hati kan. Kata gue dingin banget ya kan, tiba-tiba langsung dingin tuh masih kontrol tuh. Gue yang ngajak duluan tuh, kita pulang pulang. Itu posisi jam 2 lebih lah, mau ke setengah 3. Kita pulang lah katanya. Yaudah ayo, ini katanya si Ijan ini gimana katanya. Udah angkut kan pindahin, tidurin di depan tuh, gelarin kardus kan, tidur. Nah gue pulang tuh. Gue kebayang tuh bang dari pas omongan itu, omongan gue ngablak kali ya. Gue pulang, tapi alhamdulillah sih lancar itu kan, masih kontrol pulang nyampe kosan. Itu yang teman gue yang satu kosan, dia udah tidur tuh si Bagus. Gue tidur, gue cuci kaki biasa. Udahlah tidur kan, udah nggak kuat. Nah, tahu jam berapa tuh gue mimpi bang, didatengin sosok satu kan, tinggi gede, mukanya merah, penuh marah kan bang, penuh marah, bertanduk. Cuma dia bilang, kamu mau kemana saya akan kejar. Ngomong gitu? Ngomong begitu bang. Nah dari mimpi itu awal mula pengalaman gue paling parah tuh. Dia ngomong di mimpi gitu kan, kamu mau kemana saya akan kejar. Saya bangun deh tuh bang, bangun saya baru tidur itu jam 3 lebih. Jam 4 ya saya tidur sejam lah. Bangun itu udah posisi baju basah bang, keringet. Padahal suasana di kontrakan saya ini ya bang ya, kalau diibaratin suasananya nih, di depan kontrakan saya ini ada lapangan bulu tangkis. Cuma emang nggak terawat, tapi masih kadang dipakai kan bulu tangkis. Sebelah kirinya bekas lapangan bola lah. Nah di tengah-tengah lapangan bulu tangkis sama lapangan bola ini satu ada pohon ceri. Pohon ceri itu udah gede, pohon ceri. Sampingnya pohon ceri itu pohon kapuk bang. Kapuk apa sih sebutnya, randu ya? Randu. Pohon randu di bawahnya tumpukan buang sampah. Itu kalau malam dingin bang. Kadang kipasnya kita nyalain kecil, diarahin ke tembok biar mantul doang udah. Itu gerah banget bang, sumpah. Udah bangun, gua sampai adzan subuh nggak tidur lagi tuh, susah tidur, bengong. Akhirnya gue bisa tidur lagi tuh paginya. Nah kan besoknya tuh saya masuk siang lagi. Nah disitulah mulai kejadiannya bang. Besoknya gue biasa berangkat kerja jam 2 lebih lah, gue berangkat dari kosan ke kerjaan. Nyampe lah di tempat loker gue itu, namanya loker, biasa rapi-rapi. Udah rapi segala macem. Jam 3 lebih tuh masih inget, jam 3 lebih. Pas abis azan asar. Gue kebelet bang. Kebelet kencing. Itu kan posisi toilet kan saya bilang di dalam ya. Kalau di luar nggak ada. Akhirnya gue mutusin lah bang, kencing sembarangan. Nah, jadi di samping ruangan loker saya itu kan ada samping ruangan cleaning service. Nah di sampingnya itu ada lorong, kayak lorong kosong gitu. Kayak biasanya kayak buat nyimpan kardus bekas apa gimana kan. Nah gue putusin gue kencing di situ bang. Gue kencing semua, udah nggak kuat banget. Nah habis itu kan gue lanjut tuh pengen masuk. Motor gue kan masih depan loker. Nah itu tiap aktivitas itu jangan ada motor di luar jalur selain parkiran, harus ke parkiran kan. Nah akhirnya gua mau parkir, itu posisi motor belum nyala, baru gua naik motor, naikin standar kan, situ ada yang ngedorong. Motor lu bang? Motor gua yang ngedorong dari belakang, gua sampai jatuh bang, kegencet. Tuh gua nggak bisa bangun, sumpah nggak bisa bangun itu. Gak selang lama lah, berapa menit ada petugas parkir yang mungkin lagi muter, dia ngeliat tuh, gua kenapa lu bang, katanya kan, tolongin gua bilang kan, gua bisa bangun ini kan, dibangunin tuh sama dia kan, tolongin. Itu kaki belum bengkak, ini gua tadi mau pindahin motor ke parkiran, cuma ada yang ngedorong dari belakang. Siapa katanya kan, bercanda kan, nggak sampai kayak begitu kan, kata dia kan. Gak tahu nih, gue bilang kan tadi nggak ada orang. Nah udah tuh gue nggak pikir panjang kan, udah makasih bang ya. Gue ke parkiran, otomatis di parkir gue jaga kan, aplusan tuh jaga.
Dia teman gue yang masuk pagi pulang, gue jaga. Gue agak lama bang, cuma kuat 20 menit gue berdiri. Itu udah mulai kaki tuh yang tadi kegencet motor, gue udah linu. Udah ngerasa linu banget kan. Akhirnya gue izin tuh. Pertama izin ke rekan tuh yang dia standby di sebelah sana kan. Gue panggil kan. Sini dulu bang, gue bilang kan. Oh, namanya Bang Akum kan. Gue samarin sih, Bang Akum. Bang, kaki gue sakit nih bang, habis jatuh katanya. Jatuh di mana? Itu depan loker. Kenapa? Gak tahu bang, gue ngebet banget nih, gue bilang. Linu, gue istirahat duluan ya, kata gue. Ya lu baru masuk udah istirahat, kata dia. Udah gak kuat bang, gue mau sholat nih. Yaudah. Tadi gue di awal udah cerita bang, gue pas pindah ngekos itu kelakuan udah mulai agak ini kan. Minum, sholat, kelewat. Nah pas kejadian jatuh itu gue ke musola tuh, gue sholat asar ceritanya. Tapi gue izin juga tuh ke leader gue, bang, dan izin ya, bilang saya istirahat duluan nih, saya habis jatuh, bilang. Dia belum balas tuh, udahlah biarannya saya sholat kan, wudhu biasa. Udah sholat, rakaat pertama biasa normal tuh. Nah pas rakaat kedua ngebet banget, ini kaki udah kaku bang. Ini dekuk nggak bisa, gue putusin, gue batalin. Ganti gue duduk. Saking sakitnya itu. Ini udah mulai bengkak nih kaki nih. Abis kegencet motor itu. Gue putusin buat duduk, sholat kan. Itu masih jam abis adan lah. Mau ke jam 4. Kan adan waktu itu setengah 4, jam 4 tuh. Nah saya di situ masih selonjoran bang, diam. Baru dah komandan saya, leader saya baru balas. Lu kenapa? Tanya kan. Gue jatuh bang tadi depan loker. Jatuh di motor. Iya, jatuh di motor, ketiban. Kalau komandan gue kan jawab begini, ah lu lebay katanya kan. Udah gak gue bales tuh. Kan durasi itu kalau security istirahat durasi sejam bang ya. Gue udah sejam lebih tuh. Gue mau coba berdiri udah gak kuat. Udahlah, gue telepon akhirnya. Gue telepon leader gue. Halo bang, gue bilang, bang, gue kayaknya gak bisa lanjut kerja deh. Gue izin balik aja lah. Udah lu kenapa? Katanya kan, ini gue gak bisa berdiri, ngebet banget bang, ini udah linu banget, udah kaku. Wah, ntar gue liat dulu deh, katanya. Gak selang lama leader gue dateng ke musola. Lu di mana? Gue di musola. Dateng. Kaget dia juga. Wah, ya lu bengkak begitu, kok bisa kayak begitu? Katanya kan. Gue juga nggak tahu bang, padahal ya ketiban motor biasanya sih nggak pernah gue, tapi nggak kayak gini. Cuma ini nggak tahu nih. Ya udahlah, katanya lu balik aja. Ntar lah bang, bilang gue selonjoran dulu nih, linu banget. Ya udahlah, habis maghrib gue telepon tuh teman kosan gue. Gus bilang, jemput gue dong. Kenapa? Kaki gue sakit nih, habis jatuh di motor, katanya kan. Sekarang kata dia kan jemputnya. Iya sekarang, yaudah ntar gue makan dulu kata dia. Datang lah dia jam 7 kurang bang. Nah ini gue udah di basement katanya. Ya lu kesini pegangin gue. Pegangin mah lu nggak bisa jalan kata dia kan. Gak bisa gue asli, gue kaki kiri gue nginjek tanah aja udah, nginjek lantai udah nggak bisa. Saking ngebetnya. Udahlah, akhirnya gue digandeng tuh, dibopong. Keluar pintu parkir bang, tuh langsung punggung berat. Asli bang, punggung berat, udah mulai berat, punggung berat banget, pusing ya kan. Nah sampailah lewat daerah Sunter tuh, itu gue udah ngebet banget bang, udah berat banget kan, kaki udah linu. Gue meluk dah, teman gue sih bagus. Lu gak usah meluk sih, gue geli katanya kan. Ini punggung gue berat banget asli. Padahal gue bawa tas doang ya, tas di dalamnya cuma seragam bang, paling nggak mau minyak parfum lah. Tapi ini berat banget ya. Ya udah jangan kayak begini. Ntar gue disangka homo kali ya kan. Iya juga ya. Iya. Gue geli masalahnya. Udah pegang behel katanya kan. Gue coba, ini nggak kuat gue katanya. Udah lah gue jalan tuh, sambil jalan nyampe lah di kontrakan. Dia bukain kunci tuh. Gue jalan ngerayap tuh bang, jingjit kan, kaki kanan dong jingjit. So kontrakan si bagus nyeletuk nih. Kok panas banget ya katanya kontrakan kan. Iya sih itu gue sumpek nih. Lalu nyalain kipas tuh, nggak ada AC, kipas doang. Tapi biasanya suasana udah malam tuh gak terlalu panas tempat tuh bang. Karena kan ventilasi di tempat kontrakan gue juga
gede gitu kan, nggak ditutup. Nah si Bagus ini nanya, terus ini lu mau gimana katanya kan. Udah gue telepon tukang urut katanya kan. Emang lu tahu ada sih belakang Pak Hasim kan, itu tukang urut Jawa. Nah kan jadi bang, kebetulan kontrakan gue ini gue gak jauh juga nih sama kan bilang kan saudara gue ada nih di Cakung, tapi nggak jauh, terlalu jauh. Nah gue minta dah kontaknya kan, itu tukang urut itu udah terkenal lah di situ kan, dikasih tuh nomornya. Akhirnya gue telepon dah. Waktu itu tukang urutnya dia nggak pakai WhatsApp kan, pakai telepon biasa kan. Gue telepon, itu posisi telepon jam hampir 7:30 lah bang lah, hampir 7:30-an. Bisa sih katanya, kata Pak Hasim, tapi nggak sekarang, karena kebetulan saya lagi di Bekasi nih, daerah Babelan. Yaudah Pak Hasim nggak apa-apa, yang penting nanti kesini ya, ngurutin ya. Gue tidur, gue mimpi lagi. Apa tuh? Mimpi sama kayak kemarin, ketemu sosok itu. Cuma kan sosok itu yang masih belum gue bisa gambarin nih kayak gimana. Cuma namanya apa kan, namanya di mimpi kan gue nggak tahu. Cuma itu bentuknya tinggi gede kayak kemarin, muka merah, dengan ibaratin rautnya marah, bertanduk gitu kan. Bahasanya sama kayak kemarin. Kamu mau kemana? Akan saya kejar. Gue bangun itu bang, kebangun gue. Gue kebangun sambil teriak. Wah gitu kan. Temen gue kaget, temen gue masih melek dia kali main HP. Lu kenapa katakan? Kagak gue bilang kan, gue gak cerita tuh. Ah ngigo kali lu ya? Iya kali gue bilang kan, gue gak cerita tuh, gue mimpi. Jam berapa? Gue bilang 9:30 lebih katanya kan. 9:30 ya iya. Baju gue basah bang, keringetan kan. Gue ganti baju tuh, ganti baju udah. Nah si Bagus ini dia nyaksiin tuh, ngedenger ada yang ngegerem kayak gini. 2 kali. Bagus nengok ke gue mau nengok ke Bagus. Siapa kan? Tahu. Itu langsung gue merinding kan, dia juga celingak-celinguk dia kan. Nah nggak selang lama, tiba-tiba kan ada tuh di ventilasi gue tuh, di atas ada yang nggak ditutup jaring kan. Itu bang, tiba-tiba turun daun. Kayak daun kering. Jatuh tuh ke depan kaki, sebelah kanan kaki saya kan. Saya lagi selonjoran nih, jatuh daun. Si Bagus nengok, saya nengok. Dari mana katanya kan? Dari atas ya. Padahal posisi depan kontrakan itu ke pohon jauh. Sekitar 15 meter lah, itu pohon ceri kan depan. Jauh banget ya. Agak jauh. Ini daun dari mana? Gak tahu katanya kan. Habis dari yang ada yang ngegerem itu kan. Daun jatuh. Buang tuh kan, ada 3 lembar tuh daun, buang tong sampah. Selang lama nyampe lah jam 10 tuh, jam 10 lewat. Tukang urut ini Pak Hasim nelpon. Assalamualaikum katanya. Iya Pak, ini saya udah di rumah nih, habis bersih-bersih katanya kan. Mau diurut sekarang? Iya Pak, sekarang aja sih, udah ngebet banget nggak kuat. Posisi saya kan saya kasih tahu tuh, posisi saya Pak di belokan kedua ya Pak, ada warung. Nah, nanti dari warung itu kehalang satu rumah, itu kontrakan saya. Nah, saya jadi posisinya itu kontrakan saya. Nah si posisi tukang urut itu di belakangan rumah saya bang, cuma beda gang gitu kan, beda gang doang. Dia oh iya tahu katanya. Assalamualaikum katanya dari luar kan. Assalamualaikum, waalaikumsalam saya bilang kan. Ini masuk Pak. Nah kan biasanya nih bang ya, orang kalau masuk ke rumah itu pintu otomatis posisi ya lurus aja gitu kan masuk. Nah gue dari awal tempat tukang urut ini udah aneh. Dia masuk ke kontrakan gua dengan kayak melipir gini, kayak yang di depan pintu itu ada orang. Iya, jadi kayak gue di dalam udah ngerespon aneh. Tukang urut kenapa gitu kan. Dia melipir, bilang Assalamualaikum Mas. Oh iya pasti bilang. Dinegur tuh. Kenapa katanya kan jatuh. Oh jatuh ya. Saya duduk ya kata dia kan, dia duduk. Dia posisi duduk, ngeluarin minyak. Dia nengok ke kanan. Di dalam kontrakan saya nengok ke kanan, biasa kanan. Habis itu dia nengok ke kiri, tapi dia nengok ke kiri ini beda. Ke pintu masih kebuka, belum ditutup. Karena kan suasana itu kan gerah banget tuh bang ya, buka. Nah dia nengok ke kiri, tapi agak naik matanya gini kan ke atas. Kayak lihat orang kan, kayak lihat orang tinggi.
Tapi dia diam tuh di situ. Lanjut dong ngobrol sama saya. Jatuh kenapa? Katanya tadi sore di motor. Saya bilang kan pas mau masuk kerja. Oh musibah ya, ada aja kata dia kan. Itu dia mulai ngebalur. Nah mungkin si tukang urut ini dia agak gimana gitu kan, nyuruh tuh katanya, ini pintu tutup aja ya tapi jangan ditutup full katanya kan. Nyuruh dah ke teman saya si Bagus satu kontrakan, dia kan di samping saya tuh lagi main HP. Gus tutupinnya pintu Gus, katanya kan. Tutup aja, banyak nyamuk saya bilang kan. Kata tukang urutnya jangan tutup, buka aja sedikit katanya kan. Ya udahlah, mungkin ngikutin aja kan. Tutup. Dia lagi ngebalur nih bang, lagi mulai ngurut. Fokusan dia nengok ke kiri, ke arah pintu kontrakan saya. Karena dibuka tuh sedikit tuh, lihat ya, balur. Dia belum banyak ngomong tuh. Selang lama, baru dia ngomong cerita. Sambil nengok juga ke kiri. Mas, ya, saya mau nanya kata dia. Nanya apa Pak Hasyim? Mas punya piaraan? Saya kan orang awam ya, dengan sontak bercanda bang. Saya punya apa nih anjing samping saya, ke teman saya si Bagus. Bercanda gitu ya. Kata si Bagus, sialan lu katanya kan. Saya serius katanya kan. Mas punya piaraan? Piaraan apa Pak Hasyim? Saya nggak tahu, bilang nggak ngerti saya. Dia ngomong lagi kebata-bata juga. Jadi gini, itu di depan pintu ada sosok satu, tinggi gede, ngelebihin pintu, mukanya merah, kan, mata melotot dengan marah gitu, bertanduk kayak gerandong gitu. Gue langsung di situ diem bang, diem. Si Bagus temen gue langsung nengok dia langsung gemeter. Gue diem bengong. Gue langsung mikir ke mimpi gue tadi sebelum mimpi sama yang kemarin. Sebenarnya saya pengen ngusir. Cuma kayaknya saya nggak sanggup. Kata si Pak Hasyim itu. Jadi si Pak Hasyim ini dia tukang urut bang, orang Jawa, orang Kebumen. Ya kadang dia juga kalau yang ada yang kesurupan dia sering ngebantu. Mungkin cuma yang posisi yang ada sosok depan saya ini katanya dia bilang saya tadinya pengen ngusir cuma nggak sanggup. Dan saya juga baru bisa cerita nih sekarang karena apa? Tadi dia posisinya ada di depan pintu. Sekarang dia udah ngegeser. Geser kemana Pak Hasyim? Saya dengan muka takut kan. Itu kan pohon randu, di bawahnya ada sampah itu. Nah dia ngegeser ke situ bang, diem di situ. Ini makanya saya mau berani cerita ke Mas. Tapi dia juga kayaknya nggak berani masuk katanya. Emang kenapa Pak Hasyim? Karena di dalam kontrakan Mas ini juga ada yang nungguin 2 orang, sosok bapak-bapak sama ibu-ibu. Saya sih nggak tahu, cuma ini mungkin dia baik sih ngedampingin Masnya aja. Soalnya pas saya masuk si ibu-ibunya ini senyum ke saya kan. Jadi saya di situ ya biasa aja gitu kan. Cuma yang di depan pintu ini takut, makanya saya berani cerita. Nah makanya kan saya tanya, takutnya piaraan Mas gitu kan kata dia. Enggak Pak, saya bilang. Saya mah nggak tahu yang begitu-begituan kan. Nah, baru dia nanya, sebenarnya kenapa kata dia. Jadi gini Pak, kemarin itu kan saya cerita tuh, tadi sore itu saya masuk kerja Pak. Pas mau masuk tuh saya kencing Pak sembarangan, kayak di lorong gitu Pak. Pas mau masuk, mau nyalain motor, tiba-tiba ada yang ngedorong. Jatuh dah saya ke kiri, kegencet. Oh katanya, tapi sebelumnya juga malam ya saya ngelakuin ya biasa Pak, bilang anak pemuda kan, anak remaja itu saya malamnya tuh minum-minum tapi di seberangnya nggak jauh dari tempat saya kencing situ Pak Hasyim. Dia bilang oh ya udahlah ntar dulu kata dia kan. Mungkin dia saya juga nggak tahu lah bang ya, dia merem tuh kan, merem. Iya jadi gini Mas, jadi dia ini si sosok ini katanya ngerasa ketantang sama mungkin kelakuan Mas itu yang kemarin, atau enggak mungkin Mas tadi kencing sembarangan apa gimana. Oh gitu ya Pak ya, bilang ya saya mah kan orangnya banyak bercanda, emang sih agak frontal juga. Terus gimana ya Pak?
udahlah katanya nggak usah takut katanya kan. Tadi juga Pak, bila saya cerita tuh, tadi juga Pak saya mimpi tuh. Mimpi apa? Itu dia datangin itu, kayaknya itu Pak, saya bilang. Cuma kan saya di mimpi nggak bisa nyebutin apa itu kan, cuma gambarannya tadi Pak Hasim sebutin. Tinggi gede, muka merah, penuh marah, bertanduk kayak gerandong begitu. Ya bisa jadi katanya kan. Karena mimpinya juga dia bilang Pak Hasim, kamu mau kemana akan saya kejar. Kata si gerandongnya itu. Ya udahlah gitu, Pak Hasim ngurut. Saya juga kan nanya ke Pak Hasim itu saya gimana ini? Udah nggak usah takut katanya, nanti saya bantu katanya kan. Nah Pak Hasim kayak apa sih Bang, kayak iniin air gitu kan ya, nyiram air tuh ke depan sekeliling kontrakan saya kan. Dia nyiram, dia masuk lagi tuh ke kontrakan. Udah katanya istirahat aja, tidur, baca ayat kursi katanya kan, ayat kursi, zikir aja terus katanya, nyambung. Bisa sih sholat malam lah kalau sanggup kata dia kan. Insya Allah saya bilang kan Pak. Pak Hasim pulang tuh, Pak Hasim pulang hampir jam 12-an kurang pulang. Tapi Pak Hasim juga sebelum pulang nih dia nanya itu posisi si Granong itu masih ada di pohon itu. Bawah pohon randu itu Bang, yang deket tempat tumpukan sampah. Iya. Gue ngeberaniin diri Bang. Pak Hasim bilang, bisa bantu nggak Pak Hasim? Saya pengen ngeliat. Saya takutnya nggak kuat kata dia kan. Insya Allah saya bilang kuat. Saya penasaran Pak Hasim bilang kan. Kalaupun ini saya ibaratin mau minta maaf gitu kan, pada diteror kayak begini bikin saya nggak bisa tidur apa gimana, capek kan. Pak Hasim kayak mikir tuh Bang, ngelas juga. Duh saya kayaknya nggak bisa deh Bang, tolong Pak, itu saya mohon tolong Pak, saya penasaran aja. Ya udahlah, tapi bener kuat insya Allah Pak. Kan posisi nggak bisa jalan ya Bang ya, ngerangkak sedikit-dikit maju tuh kayak di depan pintu ngintip. Nah, ini posisinya ada di pas lurusan pohon itu Mas katanya. Udah, Mas diam aja katanya kan. Diam, liatin ya terus. Ya sama dia tahu diapain ya Bang, mungkin punggung saya kayak dibaca-bacain kan, baca-bacain. Nah dia terakhir Pak Hasim nyolek mata saya kan, nyolek, udah buka. Saya loncat situ Bang, langsung loncat ke belakang, mundur. Padahal itu posisi kaki sakit kan, langsung mundur, saya loncat langsung ditutup lagi kan. Saya juga itu nggak tahu dia caranya kayak gimana kan, saya orang awam, semua diginiin, udah diam. Gimana? Nangis itu saya Bang. Kalau Pak Hasim bisa gimana? Itu jantung tuh Bang udah nggak apa-apa katanya. Soalnya yang orang yang ngedampingin ini, yang di dalam ini masih ada kan. Selagi dia ngedampingin mah aman insya Allah. Kamu baca ayat kursi aja katanya. Wah, itu saya pengennya tuh Pak Hasim itu nginep saya di situ Bang. Iya. Nemenin kan. Nah itu si teman saya itu yang bagus, dia denger aja, bengong aja kan. Bengong aja, dia nggak nanya nggak apa, dia mau saya mundur. Udahlah Pak Hasim pulang kan. Gus gimana Gus? Patutlah gue mau tidur katanya, dia bagus tidur tuh. Iya. Kan, awal juga ikut tuh istirahat kan, pintu udah semua ditutup kunci. Jam 12 kan, baca ayat kursi Bang, doa, mulai zikir segala, gue bacain Bang. Udah usah gitu, tidur tuh saya tidur mimpi lagi malam. Dengan sama, kalau yang di mimpi yang ketiga ini saya dikejar Bang, dikejar sama si sosok itu dikejar. Cuma bahasanya masih sama, kamu mau kemana kan saya kejar. Itu saya bangun jam 3-an, itu baju basah semua Bang, orang kayak habis kehujanan. Basah semua kan. Udah usap dada sambil zikir setahu-taunya Pak. Udah ganti baju. Itu posisi kontrakan emang dari pas awal si tukang urut datang sepi Bang. Sepi karena kan ya pekerja juga kan, mereka udah pada tidur. Nah warung itu juga biasanya, warung si pas dekat saya itu biasanya dia sampai jam 10-11. Ini
Dia jam 8 udah tutup. Itu posisi malam Jumat kan, posisi malam Jumat tuh. Nyobain tidur lagi nggak bisa tuh. Itu pokoknya malam itu horor, malam ketiga pas mimpiin sampai dikejar-kejar kan si Bagus udah tidur. Besoknya tuh saya tuh kan kerja udah izin ya, udah nggak masuk izin. Ya, besoknya si Bagus ini masuk siang, nah, saya sendiri kan, dia sebelum berangkat saya nyuruh dulu tuh beliin ini dulu, kan saya nggak bisa keluar nih gini beliin sama dia. Terus saya di kosan sendiri aja kan. Cuma pas deket ke maghrib ada sepupu saya datang gitu kan, dari temenin gini. Sampai si Bagus pulang. Tapi saya ke saudara saya ini saya nggak cerita nih, saya ngalamin hal ini. Udahlah, akhirnya tidur juga tuh, tidur. Sama bang, tidur. Saudara gue balik ke rumahnya. Nah tidur sama mimpi lagi. Kayak gitu lagi. Cuma mimpinya sama kayak kemarin, dikejar. Ini bilang begitu, gue bangun. Nah gue kan pengen buang air kecil ya, gue ke toilet tuh. Posisi bangun gue masih sama, hampir jam 3-an tuh. Bangun, gue ke toilet. Nah pas gue ke toilet, gue ngedenger lagi kayak ngeger gitu. Selama 3 kali. Gue tuh di WC kan udah mana susah jalan kan, celingak-celinguk, si Bagus udah tidur. Celingak-celinguk, gue buru-buru tuh kan, langsung. Lalu gue istighfar. Ini gue udah gak kuat bang, asli, udah gak kuat. Langsung deh besoknya. Jadi gue bisa tidur lagi. Posisi hampir jam 3:30 gue bisa tidur lagi kan. Baca doa, segala macem. Nah paginya gue langsung nelfon ibu gue. Baru gue cerita tuh. Gue dari awal jatuh itu gue belum cerita ke ibu gue cerita ke ibu gue. Ya ibu saya nyaranin tuh, ya udah kenapa kamu nggak tinggal sama bibi kamu dulu aja, katanya kan deket tuh deh, gak kuat jalan bilang kan, lagi siapa yang mau gotong berat kan, pahami katanya kan. Ya udah katanya kamu gini aja deh, habis maghrib katanya kan kamu baca Yasin tuh 3 balikan, kata ibu saya, baca Yasin 3 balikan, tapi sebelum baca kamu khususin dulu tuh ngedoa katanya kan. Yang pertama ya diususin minta perlindungan gitu kan. Yang kedua dijauhin dari mara bahaya kan, minta semua semua kesalahan dimaafin itu kan. Nah kalau yang ketiga ya itulah mungkin doa keselamatan kata ibu saya kan. Ya habis maghrib gue minta diurut lagi bang, sama si Pak Hasim minta diurutin lagi tuh, itu hari ketiganya minta diurutin lagi. Tapi pasti bisa habis Isya kan, udah habis Isya dia datang tuh, tapi dengan gelegat biasa aja dia masuk tuh, kontrakan masuk. Gimana mas katanya kan, ya gini pak masih bengkak yang galino. Ya udah saya diurut lagi. Sebenarnya dia juga masih ada, kata Pak Hasim. Itu dia masih ada di pohon randu itu, di bawah pohon randu itu di dekat sampah masih ada. Ngeliatin ke kontrakan saya terus. Karena kamu juga alhamdulillahnya masih ada yang ngedampingin, kata Pak Hasim. Mas katanya, asal mas tahu katanya, ini yang ngikutin ini dari sana katanya kan, dari tempat kerja. Ya Pak Hasim kayaknya sih, saya nggak tahu kan. Ini kayaknya mungkin rajanya di situ. Kata Pak Hasim bang, karena dia ini udah mau menginjak 4 hari ini masih di situ nungguin, masih nungguin. Entah mungkin kata Pak Hasim dia pengen ngerasukin apa gimana, cuma kan dia nggak berani masuk karena kan ada yang nungguin itu. Ya kali Pak Hasim, saya emang nggak tahu Pak Hasim, saya udah pasrah aja bilang kan. Ya Pak Hasim ya udah banyak minta maaf katanya kan, kata Pak Hasim tuh. Udah kita lanjut urut lagi. Nah terakhir sampai diurut itu jam kan dari Isya ya, jam 8-an lah kelar. Nah, itu gue mutusin tuh harus buru-buru tidur nih kan, Cuma gue inget pesan ibu saya bang, mama saya kan. Coba kamu baca Yasin 3 balikan katanya kan, sambil tiap baca tiap doanya diususin. Dari malam itu gak mimpi lagi. Sampai sekarang. Oke. Ya
mungkin dari situ ya kesimpulannya ya kadang kita ya sejauh-jauh ngobrol obat apa kayak gimana ya si ibu juga kan keramat juga kan ngasih solusi gitu kan. Betul. Cuma ya mungkin kalau ibu saya ngelihat tayangan ini pasti kecewa juga karena kelakuan saya bang. Karena kan saya minum-minum juga tuh kan mungkin namanya orang tua kan pengen anaknya baik gitu kan. Mungkin waktu itu lagi hilap ya. Lagi hilap apa gimana? Kalau misalkan ibu nonton gimana nih bang? Apa di skip aja? Ya gak apa-apa sih ya, mungkin Buat ini pelajaran buat yang lain anaknya ini mah buat pelajaran aja. Ya mungkin tiap namanya manusia kan tingkah lakunya, karakternya kan kita nggak tahu, cuma tetap ibaratin dengan kelakuan itu jangan sampai ngeganggu orang, apalagi kita ya berbuat ibaratin sampai nyenggol-nyenggol gitulah masalah antara hal gaib atau orang juga kan dengan kelakuan kita. Jadi mungkin kelakuan yang Bang Junjun lakuin kan mungkin lagi hilap ya, jadi jangan sampai ya teman-teman lakuin biasa anak juga muda ya. bang gitu kan. Iya sama. Dari kejadian itu nggak lama sih, sampai 4 bulan gua keluar tuh dari kerjaan itu. Resign dari tempat itu. Resign dari tempat itu. Oke. Mungkin buat teman-teman nih yang berprofesi sama sebagai security, ya semangat, tetap semangat ya bang ya. Karena ya pejuang keluarga ya, mencari nafkah kan, gitu kan. Balik ramenya kayak kantor, mall. Ya itulah sisi malamnya bang. Mantap. Dan Profesi itu. jujur bang, jadi gue lebih suka tuh security, kayak gue masuk ke mall, security tuh, siang gitu. Karena pelayanan itu emang benar-benar gitu. Iya benar. Jadi, mungkin abang juga sama kalau lagi tugas ya bang ya. Sama. Selamat siang bu, gitu kan. Selamat siang, apalagi kalau cewek cantik. Selamat siang kakak, gitu kan. Jadi prioritasin bang. Prioritas ternyata sob. Greeting gitu kan biasa. Iya. Dan itulah bang, mungkin ya setiap pekerjaan selalu punya resiko ya bang. Punya resiko bang. Tadi gue inget kata-kata lu tuh bang. Security kalau nggak ngelihat maling, ketemu setan bang. gimana sob? Masih berminat jadi security? Aslinya saya penakut ya bang. Iya. Penakut ya kan. Cuma ya udah tuntutan kerja. Bener. Jadinya terbentuk rasa berani, terbiasa. Betul. Tapi sih dalam hati masih takut juga. Betul. Karena manusia emang harus punya rasa takut bang. Iya. Biar kita bisa berdoa sama Allah. Iya. Kalau kita selalu berani, ya udah nggak ada yang bisa berdoa. Kita nggak bisa berdoa, nggak bakalan, karena terlalu angkuh dengan diri sendiri. Bener. Apalagi takut kehilangan dia. Bercanda. Nah nih Bang Junjun punya pesan-pesan nggak buat teman-teman nih, entah profesinya sebagai security, entah polisi, entah siapapun itu, entah teman-teman yang nonton di rumah gitu Bang. Ya mungkin ya saya mau khususnya untuk para security yang satu profesi dengan saya ya, mungkin untuk semangat kerja lah ya kan, namanya kita kan ada bahasanya ya semboyan, mungkin dicari ketika ada masalah, dicaci ketika bersalah, itu aja, semangat. Mantap. Tetap pasang badan ya Bang? Siap, pasang badan. Pasang badan. Jadi jangan kabur dari kenyataan. Oke sob, mungkin cukup sekian dan cerita pengalaman horor yang sama Bang Junjun ini. Ini cerita epic banget ya, dan bikin bulu kaki nih merinding. Serius dah dari tadi, dan sekarang ini udah jam setengah 12 malam. Gak kebayang kan dari tadi. Pokoknya begitulah suasananya Bang Junjun ya. Dan balik lagi, apapun pekerjaan kita, gimana pun pekerjaan kita, ya selalu punya resiko dan selalu semangat lah. Karena berjuang itu, apa ya, berjuang itu penuh dengan tuntutan ya, dan ya tuntutan itulah yang bikin kita menjadi kuat gitu. Kalau tanpa tuntutan kita nggak bakalan bisa. Contohnya, lu punya kredit motor, ya udah, lu harus kerja buat bayar itu. Iya. Ya Bang ya, apalagi yang berkeluarga. Oke, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bang Junjun ya. Sehat-sehat selalu Bang Junjun. Thank you buat ini Bang Junjun. Mantap. Dadah.